Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua rekan-rekan untuk penyuluh hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Kami di podcast kami di Komunikes Weekly Dog Podcast yang kita dalam hal penyuluhan hukum terkait tentang posbakum di wilayah DKI Jakarta, khususnya wilayah DKI Jakarta. Kalau di kita ini Kanwil DKI Jakarta. Kebetulan di sini telah hadir sebagai narasumber kami Pak Lurah dari Kelurahan Ancol, Bu Endah dari perwakilan Wali Kota Jakarta Utara, dan teman-teman rekan-rekan yang ada di belakang Pak Lurah dan Pak Kepala Divisi. Itu ada Pak David, Bu Dewi sebagai Aspem, dan Pak Mujeni sebagai Pararegel wilayah Kelurahan Ancol. Jadi teman-teman podcast, di sini kita membahas terkait pengembangan Posbakum setelah peresmian tanggal 31 Oktober kemarin 2025 ini. Kebetulan podcast ini kita ambil setelah peresmian. Kebetulan ada Pak Lurah, dalam hal ini Pak Lurah sebagai pernah ikut ya Pak? PJA ya Pak ya? Iya. Pernah ikut PJA ya? Peacemaker Justice Award, Iya, Pak. tapi belum masuk nominasi ya Pak ya? Iya Pak. Tapi jangan patah semangat Pak, masih ada tahun depan. Oh iya. Oke, jadi kita lanjutkan aja podcast ini. Kebetulan silakan Ibu, dari Ibu dulu, perkenalkan diri Bu. Baik, terima kasih semuanya. Salam kenal, nama saya Indah. Saya dari Wali Kota Utara, dalam hal ini dari bagian hukum, dari Ketua Sub Kelompok Publikasi Hukum dan HAM. Demikian, terima kasih. Oke, monggo dengan Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah nih yang jadi narasumber utamanya nih. Silakan Pak Lurah. Salam kenal. Saya Bijakri Saud Marwali Manik. Tapi lebih orang dari Medan. Tapi lebih enaknya dipanggil Saud aja. Paling pendek. Ya. Dan saya menjabat sebagai lurah di Kelurahan Ancol. Demikian. Berapa lama? Saya sudah ada 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Monggo, Pak Kadip. Mungkin Pak Kadip bisa memperkenalkan diri juga Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu teman-teman semua podcast yang saya hormati, Pak Lurah Ancol, Ibu Indah dari Wali Kota Jakarta Utara, Pak Yongki sebagai host. Saya dengan Tes Harum Jilak, Pak Divisi Peraturan Undang-Undangan dan Pidana Hukum, Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Mari kita ikuti podcast ini, menyimak dengan baik. Terima kasih. Iya, Pak. Mungkin ada tambahan lagi rekan-rekan di belakang Pak Lurah dan Pak Kepala Divisi. Monggo perkenalkan diri. Mulai dari yang sebelah pinggir dulu. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya David Nuriman. Saya penyuluh hukum ahli media pada kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Terima kasih. Silakan Ibu. Selamat pagi, saya Dewi Novianti, saya kasih pemerintahan Kelurahan Ancol. Terima kasih. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujeni Radit. Saya Ketua RW 02 di Kelurahan Ancol. Oh, oke, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Ini kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya, biar kita lebih fokus ya. Ini terkait yang di Kelurahan Ancol nih. Apa sih Pak kalau di Ancol ini permasalahan wilayah? Sebenarnya bukan permasalahan hukum, permasalahan wilayah yang sering terjadi di wilayah Kelurahan Ancol nih, khususnya apa karena dari karakternya, boleh Bapak jelaskan apa sih yang bikin jadi permasalahan, mungkin tanggung jawab teman-teman yang dari paralegel yang dibawa nanti ke Bapak seperti apa, mungkin bisa Bapak ceritakan. Terima kasih Pak. Informatif Pak. Masih Pak. Kadif, begitu juga dengan Ibu. Izinkan bahwa di Kelurahan Ancol Pak, itu lebih banyak masalah sosial, juga masalah sejahtera. Ditambah lagi kalau masalah-masalah yang bisa diselesaikan di tingkat RW, itu Posbamkum RW sudah banyak bekerja Pak. Contohnya masalah KDRT, masalah pencurian, karena di masing-masing RW juga ada sakdinmasnya masing-masing. Tetapi untuk level kelurahan itu adalah masalah kesejahteraan Pak. Itu yang paling dominan. Sebagai contoh, dulunya itu ada warga yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ada warga yang tinggal di bawah kolong tol. Kemudian ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Seperti
dia hidup sendiri, tidak dapat bantuan seperti makanan ataupun pengobatan, itu juga kita selesaikan. Tapi yang paling dominan, yang saya paling besar dari semuanya yang pernah kami kerjakan itu Pak, masalah kesejahteraan warga yang tinggalnya di bawah kolong jembatan dan di bawah kolong tol. Tapi ngomong-ngomong Pak Lurah, itu termasuk warga Bapak yang di bawah kolong jembatan itu? Kalau warga ya Pak, di bawah kolong jembatan itu dari ada 15 yang tinggal, 15 atau 16, itu 50%-nya warga saya. 50%? Iya, itu warga RT 9 RW 1. Ada juga warga Pademangan, tetapi ada juga warga di luar dari Jakarta. Nah, itu terdata di tempat Bapak apa setengah-setengah dari kelurahan Pademangan? kalau yang terdata tadi itu Pak, di tempat saya paling-paling itu ada 5 orang Pak, yang ber-KTP saya ya. Selebihnya itu KTP luar DKI dan juga KTP di luar Ancol. Begitu dia Pak. Permasalahan cuma di kesejahteraan itu di saat ada pembagian apa tuh Pak? Oh, kebetulan Pak, itu ada program Pak Prabowo, Pak Presiden, yang mengatakan bagaimana kita memanusiakan manusia. Sehingga bagaimana kita menempatkan manusia tersebut di tempat yang layak. Tidak lagi layak manusia tinggal di bawah kolong jembatan. Dan juga saya berterima kasih kepada media ya Pak, yang mana mereka yang pertama sekali menemukan itu, masuk di media televisi, maka itulah yang kita kerjakan Pak, yang kita selesaikan. Nah, kemudian dulu masih zamannya Pak PJ Heru, itu yang kita tuntaskan dengan melakukan mediasi kepada warga, karena warga ini walaupun tinggal di situ Pak, mereka sudah merasa nyaman karena sudah ada lebih dari puluhan tahun. Nah, bagaimana mereka biar mau, maka kita melibatkan ada di situ Pak RT, Pak RW, juga para tokoh masyarakat, di samping juga ada Pol PP. Untuk pemindahannya kami dibantu oleh Dinas Perumahan, Pak Wali Kota juga campur tangan, begitu juga dengan stakeholder kami yang dari provinsi lagi Pak. Begitu. Cara penanganannya seperti apa tuh Pak? Di saat ada mungkin yang Bapak bilang terkait dibantu oleh media. Sebelumnya kan Pak, kita tidak tahu kalau warga itu ada kok tinggal di kolong tol, di kolong jembatan. Nah, bisa saja kan mereka mancing atau gimana. Tak taunya mereka kehidupan sehari-hari memang di situ. Begitu Pak. Terus ada permasalahan hukum nggak Pak? Bukan permasalahan hukum, permasalahan sosialnya itu yang Bapak maksud itu seperti apa Pak? Yang mereka yang hidup di bawah kolong tol itu? Pertama Pak, kebutuhan dasarnya mereka nggak dapat. Seperti kebutuhan air, listrik. Walaupun listrik kan kena ambil dari ilegal. Kemudian masalah kebutuhannya dia untuk anaknya bersekolah. Karena ada suatu keluarga anaknya yang tidak bersekolah sama sekali. Nah, itu cepat Pak selesainya. Hanya 2-3 bulan selesai pindah karena kita tempatkan mereka di rusun. Tetapi yang paling berat itu adalah menyelesaikan yang di bawah kolong tol. Ada penolakan? Semacam ada penolakan nggak Pak dari pihak mereka? Kalau yang di kolong jembatan itu penolakannya itu ya penolakan yang tidak terlalu ya Pak, karena mereka hanya meminta kepastian, benar tidak, benar tidak kami dipindahkan ini. Kalau pindah apa sama kami, itu feedbacknya. Jadi kita pindahkan mereka, kalau tidak salah ya Pak, mereka kita pemerintah memberikan mereka gratis tempat tinggal di rusun selama lebih kurang 3-6 bulan kalau nggak salah. Itu yang jadi mungkin buat Pak Lurah dan teman-teman di kelurahan jadi tantangan ya Pak ya? Tantangan Pak. Tantangan untuk permasalahan sosial terkait kesejahteraan. Mungkin dari karakteristik wilayah kelurahan itu ada nggak Pak dari semacam yang Bapak temuin itu karakter-karakter orangnya seperti apa? Mungkin mayoritas di wilayah kelurahan Bapak itu kebanyakan dari orang-orang mana sih Pak sebenarnya? Izin Pak, untuk di Kelurahan Ancol itu sangat heterogen. Mereka itu lebih banyak dari dulunya adalah nelayan. Jadi dari Makassar, dari Bugis. Begitu juga dari Jawa Barat,
dari Jawa Tengah, bahkan yang dari Medan juga banyak Pak, yang sekampung saya ada. Untuk menghadapi kayak semacam dari suku bangsa yang heterogen kayak gitu Pak, gimana ngadepinnya Bapak itu sebagai lurah di Kijang Ancol itu? Kebetulan pun Pak, RW dan RT saya pun juga heterogen. Nah, jadi gimana pun harus kita bawa juga yang sama. Jelas, ini Pak RW dari mana Pak? Saya asli dari daerah Sunda, Bogor. lahir di Kabupaten. Gitu. Tapi yang menurut Pak Lurah sendiri, ada nggak dari Bugis? dari Bugis? Ada nggak dari karakter suku bangsa itu yang agak keras gitu? Kalau misalnya ada semacam permintaan kesejahteraan sosial kayak gitu, permasalahan sosial lah, kayak gitu. Hal itu Pak biasa tuh Pak. Biasa ya? Biasa. Contoh ya Pak, waktu kami mau memindahkan warga dari kolong tol. Iya. Mereka kan Pak sebenarnya telah diberikan dalam bentuk kompensasi dana. Itu dari CMMP Pak. Yang di bawah kolong tol. Biar mereka pindah. Kalau nggak salah saya nilai 10 juta. Nah, ini yang saya ceritakan ini kolong tol ya Pak ya. Kolong tol Tongkol. Telah diberikan. Tetapi warga ini dengan dana sebesar itu mereka berpikir, dengan dana segitu kami di Jakarta dapat apa? Mengontrak sekarang udah 700.000, belum lagi makan kami. Nah, padahal mereka yang tinggal di kolong tol itu adalah di situ mereka ada usaha juga, mungkin dagang, warung, bahkan mungkin usahanya usaha pengepul. Nah, kalau mereka tinggal kan gak ada lagi usaha itu Pak. Nah itu, sehingga kita terlibatnya karena itu antara CMNP dengan pemilik lahan. Karena lahan yang di kolong tol Tongkol itu Pak adalah Kodam. Kodam 2020 atau berapa tuh ya? Pokoknya Jakarta Utara lah. Nah, sehingga terjadi ada selisih lah. Selisihnya itu dikarenakan bagaimanapun ini harus kosong. Karena pekerjaan proyek tol Herbert 2 itu harus berjalan. Karena adanya gesekan, maka mau tidak mau lurah harus terlibat. Untuk keterlibatan tersebut, maka kita harus melakukan dialog. Persuasif. Di dalam persuasif tersebut kita mengajak RW 1. Pak RW 1, tokoh masyarakat, begitu juga kita, jadi yang CMNP dengan Kodam kalau boleh jangan tidak ikut lagi dalam. Jadi ini benar dari kita lah, lurah dengan warga. Jadi seperti bapak kepada anak. Nah, memang benar Pak, di dalam hal itu pasti akan terjadi debat. Maunya dia apa? Maunya kita negara apa? Nah, ketemu satu kesimpulan. Pertama kita lihat KTP-nya. Itu ada 200 kakak tuh Pak. Ya. Banyak. Kemudian ada yang menerima langsung pergi. Tinggal ada 100 berapa kakak, tinggal pergi. Kemudian kita sisir lagi nih. Kita minta yang benar-benar berKTP DKI. Itu adalah sisa kalau nggak salah saya 39. Ya, 16 tambah 9, 35 ya Pak ya? 35 lah. Ya, 16. Dari 35 kakak ini mereka meminta agar diberikan rusun. Nah itu Pak, yang penting dapat dulu niatnya. Tetapi dari rusun ini Pak, kita berkoordinasi dengan BPN. Berkoordinasi lagi dengan perumahan. Minta tolong kepada Pak Wali Kota. Dengan adanya rekomendasi tersebut, kita survei. Ternyata tidak ada lagi 35 unit. Yang sisa 16 kalau nggak salah saya. 16 unit. Dapat 16. Tapi mereka minta nggak mau berpisah. Harus masuk semua. Nah, yang 35 ini. Maka kita ambil solusi. Gimana pun kita cari lagi rusun yang lain yang lebih banyak. Jadi ada Nagrak, ada Tambora, ada Seji, satu lagi Rorotan. Nagrak itu kosong Pak, banyak. Mereka tidak mau.
Kenapa? Jauh dari sekolah, jauh dari tempat kerja. Ya kan, memang gimana ya? Ada yang sesuai dengan keinginan dia tidak mau. Tetapi dia harus ditongkol, urusan tongkol Pak. Itu. Itu cara menghadapinya Bapak dalam menghadapi masyarakat yang hal penolakan itu apa sih? Cara inisiatif Bapak gimana tuh untuk supaya orang menenangkan masyarakat itu? Saya Pak sering menggunakan rumusnya Pak, rumus makan bubur panas. Betul. Kalau makan bubur panas itu Pak, dipraktekkan deh, jangan pernah mengambil ke tengah. Pinggir-pinggirnya dulu. Dapat dulu. Panas ya? Iya. Kan dingin itu Pak, dingin. Jadi menghadapi warga juga begitu. Kita ambil dulu siapa sini yang sebagai kita bilang lah tokohnya lah. Tokohnya mereka siapa? Dapatlah ada namanya Bu Imas, ada Pak Gatot. Inilah yang kita elus-elus. Bantu gitu. Akhirnya mau yang 16 ini masuk. Bagaimana dengan yang 19? Ya karena mereka yang berkeras, saya bilang terserah mereka. Kalau mau menunggu tetap di sini, tunggu dibangunlah ini rusuh. Akhirnya mereka ada yang berinisiatif, ada yang pulang ke kampung, ada yang masih mengontrak di situ, ada juga yang ya memang pindah lah gitu. Jadi mereka tinggal di luar, yang masuk 16 kakak Pak. Jadi yang 19 ini difilter lagi sama dia. Dan memang benar ya Pak, dari 19 ini tidak semuanya juga ada yang benar. Itu. Jadi memang gara-gara emosional aja. Sesaat itu Pak. Jadi itu udah selesai dari bulan Desember sampai bulan Maret. Nah, yang paling lucu itu adalah kolong tol Walang. Nah, di situ adalah para pemulung semua. Rumusnya, kalau pemulung atau yang punya usaha di kolong tol itu nggak dapat ganti rugi sama sekali. Alasannya Pak? Karena mereka punya usaha Pak, berarti kan udah berduit. Yang dibiarkan itu adalah hanya rumah Pak. Hanya rumah ya kalau situ. Bagaimana kita menghadapi orang yang punya usaha biar tidak lagi tinggal di kolong tol? Jadi itu lagi rumus makan bubur lagi. Siapa yang paling keras di sini? Nah, itulah yang kita dekatin dulu. Ada di situ kebetulan sama dengan saya orang Batak juga Pak. Punya anjing ada 20. Itulah sengaja dilepaskan. Ya dia nggak mau tahu mau digigit mau gimana. Akhirnya kita dekatin. Kita ambil hatinya, maulah dia pindah. Setelah dia mau pindah, yang lainnya pasti melempem. Kalau itu aja mau pindah, apalagi kita begitu. Jadi itu prosesnya ada 3 bulan itu Pak. Jadi kalau rumusnya saya, jangan pernah besi melawan besi. Saya gunakan aja Pak, Ibu Kasipem, yang perempuan. Nah, jadi kalau menghadapin yang ada lagi situ pedagang ayam, bikin kandang ayam, saya minta Pak RW. Iya. Menurut Pak Lurah, gimana peran nanti yang setelah kita membentuk pos Bangkum dengan adanya para rega sekarang dari Pak RW sebagai RW? Izin ya Pak. Membantu Pak Lurah kah atau mengurangi pekerjaan Pak Lurah atau mendapat beban pekerjaan Pak Lurah nih? Izin Pak. Iya Pak. Sebenarnya Pak, saya lebih kaget ini. Apa tuh? Pos Bangkum itu ternyata sebelum kita bentuk kemarin pun itu sudah berjalan. Sudah berjalan di masing-masing RW. Karena apa? Kalau kita ketemu sini sama Pak RW, kemarin si Anu udah mau cerai. Tapi udah kita damaikan, nggak jadi cerai. Kemarin ada anak yang kena narkoba, begini. Gimana ini? Kasihan kita lihat dia. Kita baik-baikin, udah berubah lah gitu. Jadi sebenarnya powernya itu Pak ada memang di RW dulu. Iya. Kalau kelurahan, apalagi yang di Ancol ini, bila mana masalahnya itu memang perlu penanganan yang lebih besar Pak. Begitu. Kalau hanya penanganan di lingkungannya mungkin levelnya PRW cepat selesai itu Pak. Tingkat level cukup di RW lah ya. Coba Pak cerita Pak masalah Pak. Ini kayak menarik ya. Selama ini permasalahan di wilayah itu dengan
dengan wilayahnya dengan RW lah. Ya, selesai ya, clear. Kadang-kadang nggak sampai ke polsek, lurah juga. Kita cara kekeluargaan di wilayah, kita bikin kesepakatan bersama, bikin pernyataan. Alhamdulillah, clear Pak. Masalah keributan, rumah tangga, RRT, masalah cerai apa itu, alhamdulillah Pak, di wilayah pun masih dianggap lah. Kalau mereka itu masih dipercaya lah, bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di bawah. Tapi Bapak setelah mengikuti kegiatan diklat Pararegal kemarin yang dilaksanakan kantor wilayah gimana Pak? Ya, acuan itu lebih bagus. Nah, kemarin kan, saya bilang, memang bagus juga Pak acuan yang di Pararegal kemarin kita di langsung sangat bagus Pak. Memang kita belum terapkan di kelurahan Bu kan, karena selama ini belum ada keluhan dari masyarakat yang menonjol untuk diajukan ke kelurahan. Tapi alhamdulillah saya dekat dengan Pararegal ini menambah ilmunya lagi, pelajaran kami untuk mengatasi permasalahan di wilayah. Tapi ada nggak dari permasalahan yang di lingkungan Bapak di RW yang Bapak tangani yang tanpa secara non litigasinya itu, maksudnya secara langsung ke litigasi ke ranah hukumnya, ada nggak yang Bapak tangani tanpa? Nggak ada ya, tapi secara litigasi semua Bapak tangani. Tapi ada nggak misalnya, andai kata misalnya nanti ke depannya ada permasalahan litigasi, Bapak bisa koordinasi nggak dengan Pak Lurah sebagai peacemaker-nya? Ya, intinya kalau memang permasalahan di wilayah tidak bisa diatasi dengan wilayah, dengan RW, RT, ya otomatis saya koordinasi dengan Pak Lurah. Tapi selagi masih bisa dengan RT dan RW, kita nggak perlu lagi ada Pak Lurah. Selesai di Kita ikutin alurnya gitu. Alurnya. Kalau memang saya udah buntu, ya berarti biasanya nggak ada ke bapak saya kan. Pak Lurah. Pak Lurah. Bapak yang punya lurah Yang punya wilayah sekelurahan. Tapi saya lihat emang Pak Lurahnya emang bagus emang sebenarnya. Permasalahan masyarakat di sosial di kesejahteraan itu karena mungkin karakteristik wilayah kali ya Pak ya. Yang mungkin daerah yang mungkin banyak daerah, mungkin banyak bisnis ya Pak ya, daerah bisnis mungkin kalau dibilang situ, daerah bisnis yang mungkin dari perumahan-perumahan yang mungkin wisata juga termasuk situ ya Pak ya. Iya Pak. Jadi banyak permasalahan-permasalahan di situ, mungkin daerah perlintasan juga ya Pak ya, pesisir. Ancol itu Pak, itu skala internasional sekarang Pak, nggak skala nasional. Kalau sempat ada keributan di Ancol, itu berarti istana pasti dengar. Bukan sombong saya Pak. Contohnya begini, pertemuan perwakilan negara-negara itu ada di Ancol. Iya kan Pak? Duta-duta besar di Ancol. Kemarin perlombaan layang-layang itu di Ancol. Nah, makanya kalau ada sesuatu yang tidak baik di Ancol, wah, itu sangat mengerikan sekali benar. Belum lagi Pak, perkumpulan secara nasional. Iya kan, kemarin para gubernur dikumpulkan oleh KPK di Ancol juga. Ya gitu dia Pak. Jadi Ancol ini jadi titik apa sentral ya kalau dibilang. Bukan karena di Jakarta pusatnya atau di utara pun sebagai penumpang kaki DKI Jakarta ya Pak ya. Baru satu lagi warga saya Pak di Ancol ini, orangnya nerimo Pak. Contohnya nerimo itu gini, bukan karena Ancol itu adanya di kelurahan Ancol, jadi Ancol itu suka-sukanya kita. Tidak Pak. Ya, jadi ibarat kata kita nggak bikin malu lah Ancol. Ya, ini Pak RW paling-paling ngomong, kalau boleh jangan disamakan lah nilai tiketnya dengan kita warga Ancol, gitu ya Pak ya. Iya. Hanya itu aja. Bukan dibilang kalau boleh kami gratis lah, enggak. Begitu. Menyesuaikan. Jadi ya saya beruntung lah punya ya. Tapi sejarahnya Pak nih, menurut sejarahnya Ancol itu dulu ada satu kesatuan dari kelurahan atau kecamatan mana Pak? Oh, izin ya Pak. Sebenarnya Ancol itu dulu namanya kelurahannya Kelurahan Mangga 2 Utara Pak. Ya. Jadi tahun 80-an. Tahun 84 lah kalau ya. 84 berubahlah menjadi Kelurahan Ancol. Kami kan Pak ada 11 RW. Tapi yang benarnya Pak itu ada 7 RW, 4 RW hilang. Hilang itu dikarenakan terjadinya perluasan wilayah. Termasuk itu Jalan Mangga 2. Dulu kan itu kan kuburan semua tuh Pak. Kuburan Pak. Mangga 2 itu kuburan. Kober baru kemudian yang ada Pasar Mangga 2, Mangga 2 Square, WTC,
baru Pasar Pagi, Mangga 2 itu wilayah Ancol. Situlah yang banyak hilang RW kita. Oh. Iya. Jadi itu karena pertumbuhan ekonomi juga Pak ya. Jadi hilang masyarakat. Iya Pak, pertumbuhan ekonomi dan banyak orang kaya itu bikin itu Pak. Tapi dari hal-hal kayak gitu, perkembangan masyarakat di wilayah Bapak itu, Bapak bisa menyesuaikan dari sisi kesejahteraan ya Pak. Karena kan yang Bapak bilang tadi, mungkin perbatasan dengan wilayah-wilayah yang bisnis, ekonomi kayak gitu. Tapi begini juga ya Pak, ini izin ini, di mana-mana negara Pak, semakin berkembang negaranya, maka semakin banyaklah pendatangnya. New York ataupun semua di mana, termasuk Ancol Pak. Makanya di Ancol itu ada daerah-daerah tertentu yang tanahnya apa tuh, yang milik kereta api contohnya, itu didiami juga. Jadi ada namanya Kampung Dao, termasuk yang viral di YouTube sekarang ada 23 tahun katanya itu gelap. Itu di RT 7 RW 1. Nah, kenapa dia gelap? Karena dia itu berada di area kereta api, Pak. Iya, jadi ini masih banyak PR kami lah yang mau kami selesaikan. Siap. Jadi dari pandangan Pak Lurah mungkin udah saya tarik keterangannya. Mungkin dari pihak Ibu nih, Bu Endah, gimana nih? Karena yang kemarin peresmian Posbakum di Balai Agung Balai Kota Jakarta Utara nih Bu, yang 100% pertama dari 5 kota 1 kabupaten, Jakarta Utara yang sudah membentuk 100%. Pandangan Ibu melihat dari wilayah Lurah Ancol ini, wilayah Kelurahan Ancol nih, gimana Ibu? Dari sisi kan Ibu dari sisi hukum dan HAM-nya nih, bisa dilihat. Monggo Bu, pendapatnya Bu. Ya baik, tentunya terkait Posbankum ini, harapan kami dengan adanya Posbankum ini kan menjadi sinergi antara Kanwil Hukum Jakarta dengan Wali Kota Jakarta Utara dan juga warga dalam hal ini baik dari lurah, kecamatan untuk penyelesaian dari kasus-kasus hukum. Meskipun tadi kita dengar sama-sama bahwa dari Lurah Ancol bahwa permasalahan-permasalahannya bisa diselesaikan oleh dari RW, RT gitu kan. Tapi kan mungkin juga setiap wilayah punya dinamika masalah yang berbeda-beda dengan karakteristik warga yang berbeda-beda, yang tentunya belum tentu bisa sama dengan wilayah Ancol yang bisa diselesaikan oleh tingkat RW atau RT. Nah, terkadang inilah yang kita harapkan dengan adanya Posbankum. Dengan adanya Posbankum, kita berharap apa yang menjadi masalah-masalah hukum di wilayah utara bisa dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus melewati persidangan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kami pun sebenarnya dengan kaitan Posbankum ini punya rencana untuk membuat media sosial yang untuk mengangkat setiap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jakarta Utara dengan tujuan untuk menjadi edukasi dari media sosial tersebut, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan pada wilayah yang ada di wilayah Jakarta Utara akan kita angkat dan akan kita publish untuk menjadi pembelajaran dan juga jadi percontohan mungkin baik untuk wilayah utara sendiri ataupun untuk wilayah-wilayah lain. Dan tentunya ini juga kita harapkan kerjasama yang baik antara wilayah Jakarta Utara, antara pihak kelurahan, kecamatan maupun warganya beserta dengan Kanwil Hukum Jakarta untuk bisa mengangkat berita-berita yang memang layak untuk kita sajikan, yang tentunya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Dan di sini pun nanti kita akan ada forum tanya jawab terkait hal itu. Nah, mungkin ya itulah salah satu dari bentuk apresiasi kami dengan adanya Posbankum ini. Seperti itu.
Jadi menurut Bu Indah itu, jadi kita sebelum viral kita udah membuat media sosial sebelumnya untuk membackup no viral no justice sebelumnya gitu maksudnya Bu ya. Iya. Sebelum ini nanti viral, tapi kita udah punya penanganannya dulu. Iya, benar. Antisipasi seperti itu. Iya, benar. Jadi pengembangan untuk wilayah khusus umumnya di wilayah Jakarta Utara, Iya. kita udah backup permasalahan-permasalahan hukumnya seperti apa. Iya, benar. Dengan dibantu pos-bangku yang ada Iya, sudah benar. terbentuk 100%. Iya, benar. Bagus sih Iya. idenya Bu. Iya. Mungkin nanti dari Pak Kadip mungkin ada ide lain. Monggo Pak Kadip tambahannya seperti apa? Luar biasa nih Pak, Pak Yongki. Luar biasa nih Pak Pak Yongki. Ya, siapa? Saya tadi menyimak dari awal mengikuti Pak Lurah sampaikan itu udah keren Waduh, makasih, banget Pak. sebagai lurah, sebagai juru damai, terus bisa Iya. menggerakkan perangkatnya juga di bawah Pak, dan memang kita punya SDM-nya Iya Pak. dan para legal yang sudah kita didik di sini selama kurang lebih 3 hari kemarin Iya. kita lakukan di kantor wilayah. Dan tadi menyambung tadi Ibu Indah juga bahwasanya memang ada publikasi. Iya. Memang program ini sejak ada peresmian kemarin kami ingin Posbangkum Kelurahan DKI Jakarta itu berkelanjutan Pak. Oh iya, siap Pak. Pak kantor wilayah sudah menginfokan ke kami untuk memasifkan kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan hukum gratis, makan gratis, sama penguatan gratis. Nah nanti mungkin di utara, mohon izin Ibu Indah dan Pak Lurah, kita mau buat seperti itu, penyuluhan hukum gratis di awal Desember. Nah ini kita sudah mulai masifkan Pak, di setiap lurah, setiap minggu kami keliling di masing-masing kelurahan DKI Jakarta, dan nanti akan seluruh wilayah juga dapat tentang penyuluhan hukum gratis. Iya, Dengan siap Pak. penyuluh-penyuluh yang kami sudah donasikan, mereka bisa memberikan juga penyuluhan tentang bullying, misalnya tentang Iya. penyelesaian konflik masyarakat, atau tentang perceraian, ataupun tentang masalah-masalah lain. Dan kedepannya memang nanti bagian hukum di wilayah Wali Kota DKI Jakarta itu bisa memetakan masalah-masalahnya, dan ini bisa kita lakukan penyuluhan melalui pemetaan tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama kepada masyarakat di sekitar. Mungkin itu Pak. Ini yang penyuluhan hukum dari teman-teman penyuluh hukum dengan pelayanan kesehatan gratis dan makan gratis cocok di wilayahnya Pak Lurah. Iya. Karena yang tadi permasalahannya hanya permasalahan sosial dan kesejahteraan. Iya. Nah, berarti ada tingkat masyarakat di situ yang mungkin koordinasi dengan Pak RW nanti sebagai para regal bisa mengkoordinasikan ini ya Pak Lurah. Iya. Ya Pak RW ya. Berarti bisa mungkin kegiatan berikutnya di tempat Kelurahan Ancol Pak Lurah. Siap. Nah kebetulan Bu Indah dari dukungan dari wali kota, publikasinya seperti apa? Iya, siap, Ya kan? siap. Ya, Bersinergi nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Siap. Dan ini pastinya sangat kita dukung dari pihak wali kota, karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan sama-sama, baik dari warga, Iya. baik dari tingkat kesejahteraan warga, semuanya pasti kita dukung. Siap. Seperti itu. Dan memang tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang ada di wilayah Ancol, mungkin juga di wilayah-wilayah lain, itu memang menjadi atensi-atensi yang sangat besar buat kita semua. Oh. Dan terima kasih Pak Lurah, saya juga mendengarnya sangat luar biasa seperti itu. Bagaimana slogan Pak Lurah yang seperti Makan makan bubur bubur panas gitu kan. Saya juga baru terpikirkan seperti itu gitu kan. Nah ini mungkin salah satu contoh yang bisa kita angkat dalam edukasi hukum seperti itu. Berarti gerakan ini harus diterapkan di Kelurahan Ancol nih Bu. Gimana, Bu? Bisa nih Pak Kadip. Pak Lurah, kita nanti kegiatan nih Iya. dari kantor wilayah mungkin akan melakukan penyuluhan hukum Iya. tentang pelayanan kesehatan gratis di wilayah Bapak, mungkin dengan tambahnya makanan gratis. Iya. Nah, nanti mungkin saya yakin Pak Lurah permasalahan yang kesejahteraan yang ada di situ mungkin ada tingkat edukasinya lah, saya bilang. Mungkin dibantu dengan teman-teman para regal mungkin. Iya Pak. Nah, untuk kedepannya Pak Lurah, Iya, siap. apa sih yang diharapin dari Posbangkum ini? Posbangkum ini. Terima kasih ya Pak. Sebenarnya Pak, Posbangkum itu harus punya masalah Pak. Iya. Iya, Karena kalau nggak ada masalah, Posbangkum Nggak kelihatan. bubar aja. nggak kelihatan. Iya. Karena Pak, seiring dengan waktu, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Pak, itu pasti timbul. Dan itu beraneka warna, beraneka rasa. Sebagai contoh, mungkin yang kemarin itu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang masalah bullying. Bullying. Nah, Betul, Pak.
Kemudian nanti nambah lagi ini masalah pencurian kabel. Ya kan? Ini semuanya adalah masalah sejahtera, masalah sosial. Belum lagi Pak, nanti di Kelurahan Ancol akan dibangun lagi unit, itu ada 53.000 unit rusun. Nah, yang bantuan dari Qatar. Nah, itu pun lagi nanti. Bukan berarti kalau itu dibangun masalah udah selesai. Bagaimana nanti memindahkan warga ke sana? Atau apakah itu bukan untuk warga, untuk siapa? Nah, kalau bertambah dari 53.000 unit, berarti kita mengekspor penduduk lagi, Pak. Betul. Kan timbul lagi masalah yang baru. Dan yang datang ini siapa? Apakah orang baik semua? Setengah baik? Kan nggak ada standarnya, Pak. Jadi pos Bankum ini, Pak, sebenarnya sebenarnya kan pos Bankum kalau kita dengar cerita sepertinya menunggu dulu masalah baru ada pos Bankum. Tapi kalau memang boleh Bapak mulaikan dengan edukasi dulu kepada warga, itu namanya penanganannya, promotifnya, promosinya, maka warga pun mungkin akan lebih paham. Begitu Pak. Ingat masalah. Iya. Ingat pos Iya. Kedepannya di tahun depan nih, kita kebetulan nih udah di akhir tahun, mungkin menjelang di akhir tahun. Untuk kedepannya programnya Pak Kadip nih dari kantor wilayah Kementerian Hukum ini gimana Pak? Khusus DKI Jakarta. Jadi programnya tadi yang tadi saya sampaikan juga ada penyuluhan hukum gratis, makan gratis, selalu juga penguatan gratis, dan memang tadi menyambung dari Pak Lurah tadi, pos Bankum inilah deteksi dini. Sebelum kebakaran, tapi kita sudah turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah. Dan memang programnya itu kita akan masifkan Pak. Tadi Bu Indah juga sampaikan juga, edukasi tadi harus kita tingkatkan. Pengenalan terhadap pos Bankum kurangnya itu kita lebih masifkan lagi dengan medsos atau media sosial dari wali kota ataupun Kementerian Hukum ataupun dari pihak lurah sendiri. Karena memang kalau tadi saya dengar Pak Lurah itu sudah masif sekali sebetulnya. Sudah masif sekali sampai nanti tinggal masyarakat kalau ada masalah ingat pas Bankum Pak. Jadi modelnya pasien nyari dokter, bukan dokter nyari pasien. Nah itu. Kira-kira gitu Pak. Iya, betul. Iya Pak. Ini jalan. Mobile. Iya. Maka kita mulai dengan penyuluhan hukum gratis Pak. Keliling kita dari pihak Kementerian Hukum, koordinasi dengan bagian hukum, informasikan ke lurah, untuk kita muter. Keliling ke kalau utara ada 31 kelurahan. Ya, 26 kelurahan kita harus muter tuh Pak Yongki. Kekuatan full nih dari Pak Kadip nih. Harus butuh dengan wilayah wali kota nih. Keren. Karena saya yakin Pak Wali juga orangnya the best juga nih saya bilang nih. Harus ada bikin kegiatan yang bersama nih Pak sama Budi dengan Wali Kota. Mungkin ada tambahan dari Bapak dari terkait permasalahan-permasalahan sini. Saya begini ya Pak, terkadang ada prinsip saya ya. Saya tidak mau kita bekerja seperti damkar. Damkar itu kalau boleh jangan bekerja Pak. Kalau dia bekerja berarti ada masalah. Ada musibah kan? Coba damkar itu bekerja kalau kena ada kebakaran. Ada masalah nangkap ular. Jadi lebih baik dia jangan bekerja. Kalau dia nggak bekerja berarti aman negara ini. Iya, betul. Mantap. Ini luar biasa nih. Banyak nih. Luar biasa. Jadi jangan, kalau penggadean beda ya Pak ya, kalau penggadean mencari masalah menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, kalau penggadean ya. Tapi kalau damkar itu lebih baik tidak bekerja, berarti negara ini aman. Kalau dia bekerja, negara sedang situasi tidak aman gitu. Benar, setuju sekali itu. Jadi luar biasa Pak Lurah ini yang ngajar nih. Jadi nggak salah kita undang Pak Lurah pada hari ini. Ada ide-ide tampil mungkin dalam kegiatan kami berikutnya. Jadi patokan kami juga dalam hal penyelesaian masalah. Mungkin kita menghadapi, memang di masyarakat kita ini banyak tingkat-tingkat permasalahan masyarakat yang mungkin dihadapinya dengan secara tidak keras, ya kan, yang Pak Lurah tadi maksud, yang teori makan bubur, besi dan ketemu besi, ya kan, teori damkar, itu yang mungkin jadi
pandangan kami juga, jadi pelajaran juga, khususnya saya mungkin dari yang masih jauh mungkin dari perannya dari Pak Lurah ke masyarakat. Tapi ini jadi patokan kami Pak dalam hal menghadapi masyarakat. Tapi inilah kesan yang baik kita terima, Pak Lurah, Bu Endah dari Wali Kota. Kami ke depannya jadi patokan kami juga dalam mungkin bersosialisasi dalam hal penyuluhan hukum. Karena nggak semuanya juga penyuluhan hukum ini diterima dari masyarakat. Karena mungkin maaf kata ya, mungkin ada tingkat pendidikan mereka dalam penerimaan penyampaian mungkin yang belum bisa di ke floor lah masalah ke bawah. Mungkin itu jadi pelajaran kami ke depan. Tapi terima kasih untuk kehadirannya Pak Lurah, Bu Endah dari Wali Kota, Pak RW, Bu Endah. Terima kasih. Kebetulan ya mungkin ke depannya nanti kayak yang dibilang tadi Pak Kadip, kegiatan berikutnya mungkin kita akan sampaikan kembali ke Pak Lurah. Siapa? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, rezekian, biar bisa kita berjumpa lagi Pak di kegiatan yang lain. Mungkin ini di podcast kami yang di kantor wilayah mungkin bisa membantu ke teman-teman yang ada netizen kita ini sekarang ya bisa jadi kedepannya proyek percontohan lah dari sisi wilayah Jakarta Utara umumnya. Jadi khususnya di Kelurahan Ancol ini mungkin dengan menghadapi masyarakat yang heterogen bisa ada permasalahan yang bisa teori damkar itu. Iya Pak. Jadi kita gimana caranya kita kinerjanya seperti teori damkar. Memang kadang-kadang itu yang jadi hal yang garis besar kita harus besari. Tapi itu untuk hari ini Pak, terima kasih atas kehadiran Pak Lurah semua teman-teman. Atas kehadirannya. Terima kasih. Mungkin saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman menonton podcast kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum. Oh, saya salah lagi nih. Karena kita udah Kementerian Hukum. Mungkin ada saran-saran atau cerita dari wilayah kantor wilayah Kementerian Hukum khususnya daerah khusus Jakarta yang ada di Kelurahan Ancol sebagai tindakan teman-teman penyuluhan hukum seperti apa kendalanya. Banyak teori-teori mungkin yang disampaikan Pak Lurah tadi menjadi patokan gimana kita bekerja. Jangan cari masalah dengan biar kita bekerja lebih baik. Ya, itu aja dari saya. Saya Yongki dari penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta. Semoga sukses hari ini. Sampai jumpa.